Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Melinda dari kelas 6 APA. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Jadi yang pertama itu ada siklus penjualan dan penagihan, yang dimana di dalamnya itu ada penjualan, kemudian ada kas di bank, ada diskon, kemudian retur dan pengurangan penjualan, lalu ada juga piutang usaha, kemudian ada penyisihan piutang tak tertagih dan beban piutang tak tertagih. Nah, untuk penjualan itu, untuk penjualan tunai, akunnya berada di kredit, kemudian debitnya itu kas. Lalu untuk penerimaan kas, itu untuk akun penerimaan kas itu terletak di kredit dan kasnya itu di debit. Lalu untuk retur dan pengurangan penjualan, itu untuk di debit itu akunnya retur dan pengurangan penjualan dan di kreditnya itu piutang usaha. Lalu untuk penyisihan piutang tak tertagih itu di debitnya yaitu penghapusan piutang tak tertagih, nah dan di kreditnya yaitu piutang usaha. Lalu untuk beban piutang tak tertagih, itu untuk di debitnya adalah estimasi beban piutang tak tertagih dan di kreditnya yaitu penyisihan piutang tak tertagih. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada fungsi bisnis dalam siklus dan dokumen serta catatan terkait. Nah, dari 5 kelas transaksi tadi, kita sudah mengetahui akun-akun yang terkait. Nah, untuk fungsi bisnis, yang pertama di penjualan itu ada proses pesanan pelanggan, kemudian ada pemberian kredit, lalu ada pengiriman barang, lalu ada juga penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Nah, di bagian penjualan ini ada dokumen-dokumen serta catatan yang dibutuhkan atau yang digunakan, yang terdiri dari pesanan pelanggan, kemudian ada pesanan penjualan, lalu ada pesanan pelanggan atau pesanan penjualan, kemudian ada dokumen pengiriman, faktur penjualan, file transaksi penjualan, lalu ada jurnal penjualan atau listing, kemudian ada file induk piutang usaha, lalu ada neraca saldo piutang usaha, dan laporan bulanan. Itu adalah dokumen-dokumen dan fungsi-fungsi dari penjualan. Kemudian kita lanjut ke penerimaan kas. Nah, di penerimaan kas ini fungsi yang ada di dalamnya yaitu pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Nah, dokumen yang digunakan serta catatan yang digunakan adalah remittance advice, lalu ada pre-listing penerimaan kas, lalu ada file transaksi penerimaan kas, lalu jurnal penerimaan kas atau listing. Kemudian untuk retur dan pengurangan penjualan, fungsi di dalamnya yaitu pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Nah, dokumen dan catatan yang digunakan di dalamnya yaitu memo kredit, lalu jurnal retur dan pengurangan penjualan. Lalu ada penghapusan piutang tak tertagih. Fungsi yang ada di dalamnya yaitu penghapusan piutang usaha tak tertagih. Dokumen dan catatan yang digunakan adalah formulir otorisasi piutang tak tertagih dan jurnal umum. Lalu ada beban piutang tak tertagih yang fungsi bisnis di dalamnya yaitu penyediaan piutang tak tertagih dan dokumen yang digunakan adalah jurnal umum. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengujian pengendalian intern dan pengujian substantif atas penjualan. Nah, jadi terdapat metodologi untuk pengujian ini. Yang pertama itu ada pemahaman pengendalian internal, kemudian dilanjutkan dengan penetapan risiko atau menilai risiko pengendalian, lalu dilanjutkan dengan penentuan luas pengujian, dan yang terakhir itu merencanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Nah, kita akan mencoba menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu memahami pengendalian internal. Nah, auditor dapat menggunakan salah satu pendekatan penjualan, yaitu auditor dapat mempelajari bagan arus penjualan, lalu dapat juga menggunakan kuesioner, atau mungkin auditor juga dapat melaksanakan pengujian penjualan walkthrough atau mengikuti jejak transaksi. Kemudian setelah pemahaman itu didapat, auditor melakukan penilaian risiko pengendalian yang direncanakan melalui 4 langkah penting. Yang pertama yaitu auditor membutuhkan kerangka kerja untuk menilai risiko pengendalian.
Kemudian auditor akan mulai mengidentifikasi pengendali internal kunci dan kelemahannya bagi penjualan. Pada tahap ini setiap klien akan mempunyai pengendali internal yang berbeda-beda, sehingga auditor juga harus mampu menguasai pengendalian internal dari kliennya. Kemudian yang ketiga itu, setelah melakukan identifikasi, auditor akan mengaitkan hasil identifikasinya itu dengan tujuan audit terkait dengan transaksi. Kemudian untuk tahap terakhir yaitu auditor melakukan penilaian untuk setiap tujuan dengan mengevaluasi pengendalian dan kelemahannya bagi setiap tujuan. Nah, langkah ini sangat penting karena akan mempengaruhi keputusan auditor baik untuk pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Nah, selanjutnya itu terdapat pengujian untuk aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan. Nah, poin penting atau bagian-bagian penting dalam pengujian ini yaitu yang perlu diperhatikan adalah pemisahan tugas yang memadai, kemudian otorisasi yang tepat, lalu ada dokumen dan catatan yang memadai, kemudian ada dokumen yang telah dipranomori, lalu ada laporan bulanan, dan prosedur verifikasi internal. Selanjutnya yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Dalam penentuan luas pengujian ini terdapat dua perbedaan untuk di perusahaan publik dan non-publik. Nah, untuk perusahaan publik, auditor harus melaksanakan pengujian yang ekstensif atas pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor. Kemudian untuk luas pengujian pengendalian dalam audit perusahaan non-publik, itu tergantung pada keefektifan pengendalian internal perusahaan dan seberapa yakin auditor bahwa pengujian ini akan dapat diandalkan untuk mengurangi risiko pengendalian. Kemudian untuk selanjutnya yaitu merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Nah, untuk setiap pengendalian kunci diperlukan pengujian untuk menilai keefektifannya. Dalam hampir sebagian besar pengauditan akan lebih mudah untuk menentukan sifat pengujian pengendalian internal dari sifat pengendaliannya. Nah, contohnya pengendalian internal dari suatu perusahaan yaitu untuk memulai permintaan pelanggan setelah permintaan kreditnya disetujui. Nah, pengujian pengendalian yang dilakukan yaitu untuk menguji ketepatan permintaan kredit disetujui. Kemudian selanjutnya yaitu merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Nah, pengujian ini dirancang untuk menentukan apakah ada salah saji yang moneter untuk tujuan pengujian pengendalian. Nah, pengujian yang dilakukan pada tahap ini yaitu yang pertama mencatat penjualan yang terjadi, di mana auditor akan memperhatikan 3 jenis salah saji yang kemungkinan terjadi. Yang pertama yaitu penjualan dimasukkan dalam jurnal, sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Lalu penjualan dicatat lebih dari 1 kali, dan yang ketiga pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif dan dicatat sebagai penjualan. Kemudian yang kedua itu transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Kemudian yang ketiga itu arah pengujian. Nah, dalam arah pengujian ini ada 2 pengujian yang dilakukan. Yang pertama itu pengujian untuk transaksi yang dihilangkan terkait dengan tujuan kelengkapan. Lalu yang kedua itu ada pengujian untuk transaksi yang tidak ada terkait dengan tujuan keterjadian. Kemudian yang keempat itu ada penjualan dicatat dengan akurat. Nah, penjualan ini yang perlu diperhatikan keakuratannya yaitu yang pertama mengirimkan jumlah barang sesuai yang dipesan. Kemudian yang kedua menagih sesuai dengan jumlah barang yang dipesan. Kemudian yang ketiga itu mencatat dengan akurat jumlah yang ditagih dari jumlah yang dipesan. Kemudian yang kelima yaitu transaksi penjualan dimasukkan dengan benar dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Kemudian yang keenam, penjualan yang dicatat diklasifikasikan dengan benar. Dan yang ketujuh, penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Jadi auditor akan membandingkan tanggal pada bill of lading atau dokumen pengiriman dengan tanggal pada salinan faktur penjualan yang terkait.
Selanjutnya yaitu pengendalian intern dan pengujian substantif atas penerimaan kas. Nah, prosedur dalam penerimaan kas ini sebenarnya sama dengan yang sudah saya jelaskan di penjualan tadi, tetapi memang difokuskan atau dikhususkan untuk transaksi yang terkait dengan penerimaan kas. Untuk proses yang dapat diikuti oleh auditor, yang pertama yaitu menentukan pengendalian internal kunci, kemudian merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan, lalu merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah saji yang moneter. Nah, bagian penting untuk pengujian ini yaitu auditor bertanggung jawab untuk mengidentifikasi defisiensi atau kelemahan pengendalian internal yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecurangan. Lalu kita akan masuk ke tahap pengujiannya. Yang pertama itu menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat. Nah, hal ini sangat penting karena untuk penggelapan kas yang sulit untuk dideteksi itu ketika hal tersebut terjadi sebelum kas dicatat di jurnal penerimaan kas. Nah, terutama jika penjualan dan penerimaan kas dicatat secara bersamaan atau simultan. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan bukti penerimaan kas. Prosedur ini akan bermanfaat untuk menguji apakah semua penerimaan kas yang dicatat telah disetorkan dalam akun atau rekening bank. Nah, dalam pengujian ini, total penerimaan kas yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas akan direkonsiliasi dengan setoran aktual yang dilakukan di bank pada periode yang sama. Kemudian ada pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Lapping piutang usaha adalah penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Nah, penggelapan ini dilakukan dengan menunda pencatatan penerimaan kas dari satu pelanggan dan menutupi kelemahannya dengan menerima atau penerimaan kas dari yang lainnya. Nah, untuk penggelapan ini dapat dicegah dengan pemisahan tugas atau kebijakan cuti wajib bagi karyawan atau personil yang terkait dengan penerimaan kas. Demikianlah penjelasan saya hari ini terkait dengan audit atas siklus penjualan dan penerimaan kas. Kepada yang terhormat Bapak Edwin Frimarwah, saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.